Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kami menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah naik kelas. Sudah naik semester 2 dan insya Allah kita akan masuk pembahasan yang lebih berat lagi, lebih detail lagi, lebih terinci lagi. Nah, sebagaimana gambaran yang sudah diberikan di semester 1, bahwa fokus pembahasan semester 2 ini adalah ekonomi pasar syariah. Mungkin sudah ada yang punya buku, Pak Wahyu itu sudah ada covernya. Bukunya ekonomi pasar syariah itu ya, yang di tempatnya Pak Wahyu itu. Pak Wahyu Ihsan, nah itu cover bukunya. Nah, untuk mengingatkan bahwa tubuh ekonomi Islam itu dibagi 3 ya. Ada pra-pasar, ada di dalam pasar, dan ada pasca pasar. Oleh karena itu, kalau kita ingin memahami ekonomi Islam secara utuh, pra-pasar itu bicara tentang pembagian kepemilikan. Jadi ibaratnya sebelum diperebutkan di pasar itu pertanyaan yang boleh masuk di pasar itu barang apa saja gitu. Jangan semuanya diperebutkan. Seperti tambang-tambang boleh enggak ini diperebutkan di dalam mekanisme pasar. Nah, ini harus dibahas pra-pasar sebelum masuk ke pasar. Kemudian setelah masuk nanti ada mekanisme pasar syariah. Bagaimana mewujudkan pasar yang seadil-adilnya, dan kenapa mimpinya ekonomi kapitalis untuk mewujudkan ekonomi pasar bebas yang adil kok gagal. Ini hari ini kita bahas kegagalannya. Terus yang ketiga, pasca pasar, yaitu setelah melalui mekanisme pasar syariah itu larinya kemana? Semuanya bermuara pada jantung ekonomi Islam, digunakan dengan kebijakan ekonomi Islam yang disebut politik ekonomi Islam. Berarti peran negara sangat besar di situ. Politik, namanya politik itu selalu peran negara. Kalau kita sudah mengkaji 3 itu, berarti selesai. Semua teori ekonomi Islam selesai secara utuh. Pra-pasar, di dalam pasar maupun pasca pasar. Tadi sudah ada kakak kelas yang sudah selesai, siap masuk semester 4. Kalau semester 4 sudah tingkat lanjut, berarti bicara tentang metodologi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan share screen. Jadi kenapa kita harus membahas ekonomi pasar syariah? Jawabnya karena ekonomi pasar bebas itu gagal. Kenapa gagal? Nah, ini yang kita bahas ya. Ini mengulang kembali semester 1. Yang disebut sistem ekonomi itu isinya adalah pandangan-pandangan terhadap alokasi sumber daya ekonomi. Bukan tidak membahas ilmu ekonomi. Ini membahas sistem ekonomi. Maka sistem ekonomi akan bicara 2 hal. Keadilan dan kesejahteraan. Bagaimana yang disebut adil itu? Maaf, ada break sebentar ya.
Menurut pandangan ekonomi kapitalisme yang disebut mengelola ekonomi yang adil itu kalau diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Hanya dengan mekanisme pasar bebas itu pengelolaan sumber daya ekonomi bisa berlaku secara adil. Sehingga setiap individu atau swasta bebas di dalam kepemilikan, bebas di dalam pemanfaatan kepemilikan, bebas di dalam pengembangan kepemilikan. Itu keadilan yang sudah kita bahas semester 1 ya. Terus kesejahteraan fokusnya apa? Kesejahteraan itu fokusnya pada akumulasi kapital. Bagaimana ekonomi itu bisa menghasilkan kesejahteraan? Syaratnya apa? Harus ada pertumbuhan ekonomi. Itu tadi kuliah terakhir tadi. Kuliah semester 3 tadi, endingnya ya membahas ini. Pertumbuhan ekonomi kapitalis itu sebagai apa? Sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Oke, bagaimana akumulasi kapital bisa menghasilkan kesejahteraan? Ini juga sudah dibahas. Fokusnya pada perusahaan. Semua rumah tangga yang punya duit sisa ya. Semua rumah tangga yang punya duit sisa, tolong jangan disimpan di rumah. Tolong jangan disimpan di rumah. Kalau semua duit sisa dari rumah tangga diinvestasikan ke swasta, itu pasti perusahaan bisa meningkatkan produksinya. Kalau produksi naik bisa menyerap tenaga kerja, kalau tenaga kerja terserap maka pendapatan naik, kalau pendapatan naik berarti kesejahteraan naik. Fokus saja kepada satu titik, yaitu naiknya produksi barang dan jasa. Tidak usah khawatir tidak ada yang membeli, semua pasti akan terbeli. Tidak ada barang yang nganggur, tidak ada tenaga kerja yang nganggur. Maka Jane BPC membuat hukum namanya hukum Say's Law. Supply creates its own demand. Penawaran akan bisa menghasilkannya sendiri. Oke. Kenapa semua barang yang dihasilkan pasti terbeli? Jawabnya apa? Karena tidak ada kebocoran. Tolong ini dipegang kuat-kuat. Selama tidak ada yang bocor di dalam lingkaran ini, maka semua barang dan jasa yang dihasilkan pasti semuanya ada yang beli. Itu maknanya apa? Supply agregat sama dengan demand agregat. Dah, rumusnya cuma itu aja. Kalau penawaran agregat sama dengan permintaan agregat, berarti sehat. Tidak ada bocor. Kalau sampai ada bocor, bahaya. Kenapa? Pasti ada barang yang nggak kebeli. Kalau sampai barang nggak ada yang kebeli karena uangnya itu yang di sini bocor, nanti pasti ada barang yang menumpuk, sehingga tidak ada pendapatan perusahaan turun, nggak ada yang bisa untuk gaji, nanti mesti ada PHK, ada pengangguran, daya beli turun, nanti barang tidak terbeli lagi, PHK lagi, pengangguran, daya beli turun, terus terjadi spiral krisis. Gara-gara apa? Bocor.
Jadi selama tidak ada kebocoran, di mana supply agregat sama dengan demand agregat, maka bisa fokus pada perusahaan ini. Pertumbuhan ekonomi harus dipacu terus. Sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Kalau tenaga kerja terserap, pendapatan naik, maka kesejahteraan naik. Kuncinya apa? Akumulasi kapital. Semua duit yang sisa masuk ke perusahaan. Inilah jaminan munculnya negara kesejahteraan, the wealth of nation. Oke, sekarang pertanyaannya. Apa yang disebut ekonomi yang sehat itu? Seperti di buku saya itu seperti manusia yang sehat. Cirinya apa? Manusia yang sehat itu 4 unsur yang harus kita lihat. Tubuhnya itu memiliki tubuh yang sehat. Yang kedua, aliran darahnya. Aliran darahnya lancar ke seluruh tubuh. Yang ketiga, jantungnya sehat. Yang keempat, pompa jantungnya sehat. Bisa memompa dengan baik. Ini analogi yang paling mudah untuk menjelaskan tentang sebuah sistem ekonomi yang sehat. Tubuhnya sehat, aliran darahnya sehat, jantungnya sehat, pompa jantungnya sehat. Demikian juga pada perekonomian. Maka ekonomi yang sehat itu cirinya apa? Kalau agregat supply sama dengan agregat demand. Berarti ekonomi yang sakit apa? Ekonomi yang sakit tinggal ganti aja sama dengan lebih besar atau lebih kecil. Pasti sakit. Udah, sekarang mau jadi pakar ekonomi, maknanya apa? Harus siap jadi dokter ekonomi. Nanti kalau ada pasien datang, saya sakit, langsung ngerti. Indonesia itu sakit. Sakit apa? Hanya 2 kemungkinan sakit itu. Kalau tidak panas tinggi, ya demam menggigil. Ekonomi juga gitu. Kalau agregat supply lebih kecil dari agregat demand, pasti terjadi inflasi. Jadi kalau permintaan lebih besar daripada penawaran, pasti terjadi inflasi. Kalau duit yang beredar tengah masyarakat banyak, itu harga-harga jatuh. Mata uangnya jatuh, harga-harganya naik. Itu inflasi namanya. Jadi inti penyakit ekonomi ya cuma 2, inflasi sama resesi. Kalau penawaran lebih besar daripada permintaan, pasti terjadi resesi. Nah, kalau sekarang pemerintah sudah mengumumkan Indonesia resmi resesi, maknanya apa? Berarti agregat supply lebih besar daripada agregat demand. Berarti sekarang banyak barang-barang ditawarkan, nggak ada yang membeli. Apalagi PPKN ini, ya Allah, kemarin sudah mulai menggeliat, ada PPKN, hancur lagi itu. Terutama pedagang-pedagang malam, rumah makan malam, harus tutup jam 7, waduh, ambiar semua. Berarti banyak yang ditawarkan, tapi tidak ada yang beli, itu namanya resesi. Karena apa? Agregat supply lebih besar daripada agregat demand. Kemarin saya baca berita itu sampai hotel-hotel di Jakarta itu ditawar-tawarkan di OLX. Coba bayangkan itu. Ada yang harganya 30 miliar, 90 miliar, sampai triliunan. Udah mulai dilego. Kenapa nggak laku? Kalau hotel nggak ada yang datang, terus gimana gaji pegawai-pegawainya?
Kalau pegawai pada nggak gajian, terus gimana dia mau belanja? Kalau nggak ada yang belanja kan semakin barang nggak kebeli, itu namanya resesi. Lesu ekonomi itu lesu. Karena apa? Agregat supply lebih besar daripada agregat demand. Kos-kosan sepi, warung-warung sepi, transportasi sepi, hotel-hotel sepi, penerbangan sepi, semuanya lesu. Itu namanya resesi. Kebalikannya inflasi, kalau permintaan lebih besar daripada penawaran, duitnya banyak, barangnya kurang, pasti harganya naik, itu namanya inflasi. Dua-duanya penyakit. Oke, sekarang yang harus kita lihat, kenapa kegagalan ekonomi itu bisa terjadi. Penyebabnya apa? Nah, dalam buku saya urutkan satu persatu. Penyebab pertama, gara-gara muncul jantung ekonomi pasar bebas. Dulu ini nggak ada ya. Rumah tangga kalau mau investasi ya langsung aja ke perusahaan. Tapi kapitalis itu serakah. Kenapa? Kurang cepat, sedotannya kurang gede. Jadi jantung ekonomi dibuat untuk apa? Agar sedotan uang dari rumah tangga itu lebih cepat, lebih gede. Intinya gitu. Jadi bank itu apa? Bank itu lembaga penyedot uang dari rumah tangga untuk disalurkan ke perusahaan. Ini penyebab pertama apa? Terjadinya bocor. Dari mana taunya ini bocor? Karena ada aturan dari bank sentral, semua bank sentral kan mesti memberi aturan harus ada cadangan sebagian. Harus ada reserve requirement. Tidak boleh semua uang yang masuk di lembaga perbankan itu disalurkan semua, nggak boleh. Nanti dihitung dengan rumus apa? Loan to deposit ratio, LDR. Berarti perbandingan antara jumlah dana yang diutangkan dibanding dengan uang yang masuk, deposit. Loan to deposit ratio. Kalau nilainya itu 1 atau 100%, itu berarti semua uang yang masuk di bank disalurkan semuanya untuk kredit. Itu angkanya berapa? 1. Itu tidak mungkin. Kalau bank sentral menetapkan 10%, ini maknanya apa? Uang yang masuk, yang disalurkan itu hanya 90%. Berarti yang disimpan harus 10%. Coba bayangkan kalau dana pihak ketiga itu 8.000 triliun. Duit yang masuk ke bank itu 8.000 triliun. Yang harus disimpan sebagai cadangan sebagian itu adalah 10%. 10% kali 8 berapa? 80 triliun. 800 triliun. Itu namanya apa? Bocor. Berarti ada 800 triliun kan enggak tersalur. Itu namanya bocor. Itu sudah tanda-tanda bahwa permintaan agregat pasti akan lebih kecil dari penawaran. Itu berarti apa? Sakit kan, itu sakit. Itu masih kurang. Proses berikutnya apa? Proses berikutnya muncul, ini masih di dalam jantung ya, pasar modal. Supaya pas sedotannya lebih gede, intinya kan begitu aja. Ini juga menimbulkan bocor. Bocornya karena apa? Munculnya pasar modal ini membuat duit itu jalan-jalan hanya di jantung saja.
istilahnya Keynes, John Maynard Keynes, ini namanya motif spekulasi. Motif spekulasi itu orang yang punya duit, bingung menaruh duitnya di mana. Motif narik duit itu mesti cari imbal yang lebih gede. Dan pilihannya cuma dua, di pasar uang atau di pasar investasi. Dibelikan saham atau dibelikan obligasi. Gampangnya begitu. Kalau obligasi atau pasar uang itu imbalnya bunga. Kalau dibelikan di saham, imbalnya dividen. Tinggal dibandingkan. Dividennya akan saya terima dengan bunga gede mana. Kalau gede bunga ya duitnya dicabut, dimasukkan ke bank. Kalau bunganya turun, dicabut, dimasukkan ke saham. Itu namanya motif spekulasi. Cuma jalan-jalan ini yang membuat apa? Duit itu tidak masuk ke sektor real, tidak masuk ke pasar barang. Ini namanya bocor. Bocor yang diakibatkan oleh spekulasi. Sudah dua kan? Yang disebabkan oleh reserve requirement. Yang kedua, spekulasi. Sudah cukup? Belum. Masih ada yang ketiga, yaitu apa? Munculnya pasar sekunder. Pasar sekunder itu apa? Orang kalau sudah beli saham, tidak nunggu dividen, tapi nunggu apa? Nunggu capital gain. Saya beli saham berapa? 10.000. Besok nongkrong, naik jadi 10.100. Coba bayangkan, kalau saham saya itu 1 juta lembar saham. 1 juta lembar. Saham ya nggak mungkin selembar, 2 lembar lah. Minimal 1 lot. 1 lot itu 100 saham. Jadi satuannya lot. Beli berapa lot? 1 lot itu 100 saham. Kalau punya 1 juta lembar saham, besoknya naik 100 rupiah, saya jual semua sudah berapa itu? 100 juta hanya dalam sehari, itu namanya capital gain. Kalau sudah beli, nanti untuk apa? Kalau sudah jual, duitnya untuk apa? Nunggu lagi kalau sahamnya turun. Saham turun untuk borong. Untuk apa borong saham? Nunggu naik lagi. Kalau naik, jual. Nah, itu namanya apa? Kebocoran jenis ketiga, mencari capital gain. Itu kegagalan yang ketiga. Jadi nomor 1 apa? Reserve requirement. Nomor 2, spekulasi. Nomor 3, capital gain. Sudah cukup belum? Masih ada yang keempat. Wah, Serakai minta ampun. Muncul pasar derivatif. Wah, itu lebih ngeri lagi. Pasar derivatif itu gimana? Bukan cuma jual beli saham-saham second, tapi belinya dealnya sekarang, transaksinya seminggu lagi gitu loh. Kenapa? Ya inilah judinya. Lebih menarik kan? Karena seminggu lagi kan bisa naik, bisa turun. Berarti yang satu bisa untung, yang satu bisa rugi. Nah, itu orang paling seneng kalau ada tegang-tegangnya itu. Kalau untung langsung gede, kalau rugi langsung buntung. Ini menambah semakin besarnya kebocoran. Namanya apa? Yaitu capital gain lagi, tapi capital gain yang lebih besar lagi. Jadi 4 sudah. Reserve requirement, spekulasi, capital gain dari pasar sekunder, dan capital gain dari pasar derivatif. Nanti di semester 3 pasar derivatif itu dampaknya kayak apa kita bahas lebih dalam. Nah, muncul ledakan. Jadi yang disebut krisis itu muncul dari mana? Kalau sudah terjadi penggelembungan di lantai bursa, nanti ada saat di mana meledak, hancur. Terus solusinya gimana? Nah,
di buku saya ada dua pilihan solusi. Solusi parsial dan solusi sistemik. Solusi parsial itu gimana? Harus kembali kepada sistem ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis itu 4 ya, yang harus dilihat unsurnya. Yang pertama adalah tubuhnya. Setiap sistem ekonomi punya ciri khas masing-masing. Tubuhnya ekonomi kapitalis itu apa? Ekonomi pasar bebas atau ekonomi liberalisme. Darahnya apa? Darahnya uang kertas. Makanya yang pakai dinding ditangkap. Karena itu musuhnya kapitalis. Jantungnya apa? Bank dan pasar modal. Terus pompanya apa? Suku bunga. Nah, sekarang kalau mau mensyariahkan, mau menjadikan ekonomi Islam gimana? Tawarannya kan cuma dua, mau parsial apa sistemik. Kalau mau sistemik berarti diganti semua. Tubuhnya beda, darahnya beda, jantungnya beda, pompa jantungnya beda. Mau nggak? Kalau nggak mau ya parsial. Kalau parsial caranya gimana? Nah, sekarang kita lihat kalau parsial. Kalau parsial ibarat manusia itu tubuhnya masih sama. Nggak ada perubahan apa-apa. Tubuhnya masih pasar bebas. Darahnya masih sama, uang kertas. Terus jantungnya apa? Jantungnya masih sama. Bank dan pasar modal. Yang diganti apa? Pompa jantungnya. Nah, karena fatwanya terlalu kuat. Bunga sama dengan riba hukumnya haram. Yang disebut mensyariahkan ekonomi itu apa? Berarti bunganya harus diganti. Diganti dengan bagi hasil. Nah, ini sudah ekonomi syariah. Maka kenapa kemarin pemerintah meresmikan pengurus MES? Semua menteri diturunkan jadi pengurus itu. Nggak main-main. Wakil pembinanya siapa? Wah, madam kita kan. Puan Maharani itu jadi wakil pembina MES, luar biasa. Ketuanya saja Erick Thohir. Semua menteri turun. Masa ekonomi syariah kan syariah. Syariah apa? Syariah parsial. Berarti apa? Tubuhnya masih sama, nggak akan disentuh. Uangnya masih sama, nggak akan disentuh. Lembaga keuangannya masih sama. Yang disentuh cuma ribanya saja diganti dengan bagi hasil. Ini yang diridhoi oleh pemerintah. Makanya kalau coba-coba sentuh uang kertasnya marah. Kenapa? Ini bukan parsial. Marah ditangkap itu. Nggak main-main. Hasilnya gimana? Nah, tadi yang merah-merah harus disilang. Bunga itu haram karena sama dengan riba. Silang. Terus aktivitas yang ada maghribnya, ini singkatan yang salah ya. Maghrib itu maisir, goro, riba ya. Itu di pasar sekunder dan derivatif. Disilang. Nah, kenapa ada ribanya, ada goronya, ada maisirnya. Maka standar MUI selalu 3. Jadi kalau sebuah muamalah tidak ada ribanya, tidak ada judinya, tidak ada gorornya, halal gitulah. Saya pernah ribut dengan pendekar-pendekar MLM. Kenapa? Pasti sudah ada sertifikat halal MUI, pasti ada. Kok diharam-haramkan? Nah, bikin marah kan itu. Nah, pertanyaan kenapa MUI menghalalkan? Mesti standarnya 3 itu. Sudah ada ribanya, sudah nggak ada maisirnya, nggak ada judinya, udah beres, mau ribut apa lagi. Nah, yang dilacak kalau di pasar apa? Pasar kapitalis yang dilacak apa? Ketemunya ini di
bunganya ini, kemudian di pasar sekunder, di pasar derivatif. Yang lain tinggal diganti apa? Nah, ada yang disilang titik-titik. Ini silang tegas, berarti pasar sekunder dan derivatif harus hilang. Kalau ini putus-putus itu harus disyariahkan. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini disebut apa? Ekonomi Islam parsial. Bagus nggak hasilnya? Kalau bagus ya sudah cukup sekian. Kuliah selesai kan? Enak kan? Satu pertemuan selesai. Jantungnya udah sehat ini. Sudah nggak ada kebocoran kan? Nggak ada bocor. Semua uang mutarnya normal semua. Karena sudah diatasi oleh bank syariah dan pasar modal syariah. Nggak ada bocor. Semua naik ke atas. Berarti sehat. Pertanyaannya apakah akan berhasil? Nah, dalam buku saya tegaskan, hati-hati. Ekonomi kapitalis itu kalau gagal menghasilkan krisis ekonomi, tapi kalau disehatkan, dibantu dengan syariah tadi jadi sehat, menghasilkan hegemoni. Sekali lagi, kalau sakit menghasilkan krisis ekonomi, kalau sehat menghasilkan hegemoni ekonomi. Kenapa hegemoni bisa terjadi? Kuncinya apa? Kuncinya pada perusahaan kapitalis ini. Yang bisa melakukan hegemoni yang sangat dahsyat, bahkan nanti bisa mengalahkan negara, itu hanya perusahaan kapitalis yang judulnya apa? PT, perseroan terbatas. Kalau nggak PT nggak bisa. Harus PT, perseroan terbatas. Break dulu ya, bismillah. Sudah mulai tegang. Silakan kopinya diminum. Ini udah mulai serius. Makanya ini nanti kita pelototi semua. Ingat, ini kuncinya pada PT, perseroan terbatas. Kenapa PT bisa menghegemoni? Jadi tulang punggung kapitalis itu perseroan terbatas. Dan kenapa perseroan terbatas bisa menghegemoni? Pasti punya dua kaki. Kaki pertama di bank, kaki kedua di pasar modal. Yang bisa menerbitkan saham untuk dijual di pasar modal ya PT. Kalau nggak PT nggak bisa. Terus bagaimana caranya menghegemoni? Kalau di buku saya ada 14 jurus. 14 jurus hegemoni kapitalisme. Silakan dibaca. Kalau di sini 10 jurus saja sudah beres. 10 jurus sudah beres. Nggak usah 14 jurus ya. Wah, ada yang punya ya. Dibaca nggak, Bu Kanti? Jangan-jangan cuma jadikan bantal. Nah, itu ada bab hegemoni kapitalisme. 14 jurus. Ini 10 aja sudah sukses kok. Silakan kalau mau diamalkan, mau jadi apa? Mau kaya raya, menguasai dunia. Jalankan 10 jurus itu. Kaya raya, menguasai dunia, mati masuk neraka. Mau hidup kaya raya, menguasai dunia, mati masuk neraka. Jalankan 10 jurus. Jurus 1, memakan perusahaan kecil. Penjelasannya gimana? Semester 1, The Law of Capital Accumulation. Ingat ya, teorinya
Karl Marx. Perusahaan kapitalis pasti memakan perusahaan-perusahaan kecil. Kenapa? Sudah dijelaskan. Pemodal besar, perusahaan besar pasti memakan perusahaan kecil. Kalau sudah kenyang, jurus kedua. Penguasaan bahan baku. Proses konglomerasi dari hulu sampai ke hilir. Jadi jangan cuma punya pabrik. Nanti bisa kalah bersaing. Kuasai bahan bakunya. Kayak jarum itu bisa menjadi terkaya di Indonesia. Kenapa? Dia dari hulu sampai ke hilir dia kuasai. Mulai perkebunannya, tembakonya, cengkehnya dia punya. Gudang-gudang penyimpanannya punya. Terus pabriknya punya. Kemudian distribusinya, jalurnya punya. Periklanannya punya. Dari hulu sampai ke hilir. Kenapa bisa? Karena dia punya bank. Malah Jarum punya BCA kan. Dan dia juga tentu saja main saham. Kalau kurang gede, jurus ketiga. Memakan perusahaan negara. Jangan cuma jualan rokok. Kalau bisa, menguasai jalan tol, menguasai bandara, menguasai pelabuhan. Kalau bisa beli itu rumah sakit, sekolahannya, perguruan tinggi, beli semua. Jurus ketiga. Jurus keempat, jangan cuma jadi pengusaha. Harus sekaligus jadi penguasa. Karena penguasa itu yang bikin aturan, bikin regulasi. Namanya apa? Penguasa H. Nah, hebat kan? Penguasa sekaligus pengusaha. Penguasa H itu kalau perusahaannya satu kan. Kalau banyak apa? Penguasa H. Keren kan? Itu hegemoni tingkat nasional. Kalau pengen internasional, 6 jurus. Jurus kelima, semua tubuh-tubuh negara harus jadi pasar bebas. Maksudnya apa? Buka perbatasannya. Harus bisa mendebol tembok proteksionisme. Aslinya semua negara itu diproteksi. Dengan apa? Dengan dua, tarif biaya masuk dan kuota. Tarif biaya masuk dan kuota. Itu harus dijebol. Dengan apa? Dengan pasar bebas dunia. Tujuannya apa? Supaya produk-produk luar negeri bisa membanjiri Indonesia secara bebas, tanpa ada pajak biaya masuk. Coba bayangkan kalau Indonesia kebanjiran mobil dari Jepang misalnya. Ya kelas-kelas menengah apa? CR-V, misalnya CR-V ya. Mobil Honda CR-V. Karena dulu yang sama dengan mobil nasional apa? Dulu yang dinaiki Pak Jokowi kan sekelas CR-V kan. Mobil SMK. Coba kalau SMK bisa bikin mobil CR-V. Misalnya harganya 400 juta. Kemudian impor dibuka, mobil CR-V baru 500 juta. Kira-kira milih mana? Kalau pajaknya dihilangkan jadi sama 400 juta. CR-V build up, impor 400 juta, SMK bikin seperti CR-V 400 juta. Milih mana coba? Kalau masih milih mobil SMK ya kayaknya memang lulusan SMK. Kalau pengen menang, jurus ke-6. Jangan cuma mengekspor ke Indonesia, bangun pabriknya di Indonesia, namanya Multinational Corporation, MNC.
bangun pabrik Honda-nya di Indonesia, pasti lebih murah. Kalau SMK 400 juta, kalau CR-V Honda itu 300 juta, milih mana? Kalau masih milih SMK, ya itu memang istrinya juga lulusan SMK. Jurus ketujuh, jangan cuma bangun pabriknya di Indonesia. Kuasai juga bahan bakunya. Melalui apa? Kalau dulu undang-undang penanaman modal asing, sekarang sudah jadi satu, hanya satu undang-undang saja. Undang-undang Cipta Kerja, itu komplit, plit. Itu jalan tol masuk silahkan, investasi masuk, kuasai semuanya termasuk tambang-tambangnya silahkan. Sampai 95 tahun silahkan. Jadi pabriknya di Indonesia, bahan bakunya juga dikuasai di Indonesia, dijual di Indonesia, itu CR-V bisa cuma 200 juta, SMK masih 400 juta. Ayo beli mana? Kalau masih beli mobil SMK, itu mungkin mertuanya juga lulusan SMK. Jurus ke-8, pengen murah lagi, rupiahnya dijatuhkan. Gampang menjatuhkan nilai rupiah itu. Nanti semester 3 itu. Caranya gampang kok. Kalau pengen rupiah jatuh, dolarnya ditarik saja keluar. Kalau dolar ditarik keluar, harga dolar naik, rupiah pasti jeblok. Kalau rupiah jeblok, kita bawa lembaran-lembaran dolar ke Indonesia, itu mengeruk apa saja murah, jadi murah. Beli pulau bisa. Hanya dengan kertas-kertas itu. Sehingga CR-V-nya tinggal 100 juta harganya. SMK masih 400 juta. Ayo beli mana? Kalau masih beli CR-V itu kan itu mesti tetangganya juga lulusan SMK. Jurus ke-9. Kalau pengen lebih murah lagi, tenaga kerjanya itu harus murah. Caranya gimana? Pemuda Indonesia jangan banyak-banyak kuliah. Sarjana itu merugikan MNC. Lulusan sarjana itu tidak terampil. Skillnya itu rendah lulusan sarjana itu ya. Tidak ada keterampilan, skillnya rendah. Tapi ngeyelan gitu loh. Karena sarjana itu kan dilatih debat, terus ngeyelan, maunya gaji tinggi. Enggak. Siapa yang mau mempekerjakan orang skillnya rendah, ngeyelan, maunya gaji tinggi. Rugi itu, perusahaan rugi. Kalau pengen untung, bangun SMK yang banyak. Lulusan SMK itu menguntungkan. Kenapa? Lulusan SMK itu pasti skillnya tinggi. Sangat terampil, jujur dan gembira. Wah, karena ikut pramuka kan. Yang kedua, tidak ngeyelan lulusan SMK itu. Nurut-nurut. Yang ketiga, mau digaji rendah, standar SMA kan. Daripada sarjana, udah nggak terampil, ngeyel, maunya gaji tinggi. Sebel itu. Maka caranya gimana? Liberalisasi pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Sekarang SPP mahal. Supaya jangan banyak yang kuliah, dibangun SMK yang banyak. Tenaga kerjanya murah. Nanti mobilnya lebih murah lagi. Cuma 50 juta itu. SMK masih 100 juta. Ayo beli mana? Kalau tetap beli mobil SMK, itu mungkin kucingnya juga lulusan SMK. Yang ke-10, nah gongnya itu, supaya apa? Hegemoni tetap langgeng harus bisa menempatkan penguasa boneka. Harus nurut dengan asing dan aseng gitu loh. Macam-macam
Diturunkan aja kalau nggak nurut. Harus nurut. Suruh bikin undang-undang cipta kerja, ya harus nurut. Jangan macam-macam. Puas, puas. Lengkap kan? Gara-gara apa? Sehat. Kalau banknya sehat, pasar modalnya sehat karena dibantu oleh ekonomi apa? Ekonomi syariah, hasilnya apa? Indonesia ini bisa kita lihat. Minyaknya saja Pertamina tinggal 14%, sisanya asing dan asing. Pertambangan, wah kalau kita lihat Pulau Indonesia udah dikuasai bendera-bendera asing. Nggak ada bendera merah putih. Coba, yang bisa ketemu bendera merah putih, dapat hadiah. Hadiahnya apa? Ya bendera merah putih. Hasil hegemoninya kita lihat. Menurut Tanri Abeng, 50,3% harta kekayaan di Indonesia hanya dikuasai 1% penduduknya. Menurut Yusril, 74% tanah Indonesia yang menguasai hanya 0,2%. Nanti kenapa bisa seperti itu, kita nanti masuk satu persatu. Menurut praktiknya, 70-80% sumber daya alam Indonesia sudah dikuasai asing. Terus penduduk Indonesia jadi apa? Rakyat Indonesia jadi apa? Jadi buruh di negerinya sendiri. Bahasa Jawanya apa? Jadi kuli di negaranya sendiri. Bahasa Jermannya apa? Jadi jongos di negeri sendiri. Lengkap kan? Mau bahasa Indonesia, Jawa apa? Jerman. Jejere kauman. Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu misinya cuma satu. Yang penting bisa menciptakan kerja untuk rakyat Indonesia. Kan yang penting bisa memburuhkan rakyat Indonesia, mengindonesiakan, memburuhkan Indonesia. Menjadikan rakyat Indonesia hanya jadi jongos. Yang penting kerja, kerja, kerja. Oleh karena itu, nah ini yang jadi misi semester 2 itu apa? Kita harus bisa membuktikan solusi ekonomi Islam parsial tidak menyelesaikan masalah, malah memperkuat hegemoni kapitalis dunia. Harus dilawan dengan solusi yang sistemik. Berarti apa? Kalau sistemik, ibarat manusia tadi harus dirubah semua. Tubuhnya apa, darahnya apa, jantungnya apa, dan pompa jantungnya apa. Ini harus dijawab. Kalau mau sistemik, tubuhnya apa, darahnya apa, jantungnya apa, pompa jantungnya apa. Kalau ngaku-ngaku ekonomi Islam adalah sistem ekonomi, keempat komponen harus disyariahkan. Berarti apa? Nah, tubuhnya ekonomi pasar syariah, bukan ekonomi pasar bebas. Darahnya apa? Jangan keras-keras, nanti tangkap polisi. Dinar, dirham. Wah, ini ternyata Zaim Zaidi alumni Core Isaac. Enggak, beda. Alirannya beda. Nomor 3, jantungnya Baitul Mal, bukan bank dan pasar modal. Nah, yang paling menarik pompanya. Pompanya ternyata bukan bagi hasil. Pompanya itu kewenangan khalifah. Satu aja. Yang bisa menarik duit masuk ke Baitul Mal itu hanya perintah khalifah, yang bisa mengeluarkan kuncinya yang pegang satu orang saja. Maka kalau nggak ada khalifah, berarti nggak ada Baitul Mal. Nggak ada Baitul Mal swasta itu. Yang ada Baitul Mal wa Tamwil. Itu BMT. Kalau Baitul Mal ya negara. Itu jantungnya ekonomi Islam.
Nah, bagaimana membangun tubuh? Nah, ada 3 pilar itu yang harus ditegakkan. Kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan. Ini sudah kita bahas semester 1. Sehingga sebelum masuk mekanisme pasar syariah, harus dipecah jadi 3 dulu. Kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Jadi yang boleh diperebutkan secara bebas itu hanya kepemilikan individu. Itu pun diatur oleh mekanisme pasar syariah. Tidak bebas juga. Kalau umum ini dikuasai negara, dikelola negara ya, negara, kepemilikan negara juga dikelola negara. Terus mekanisme pasar syariah seperti apa? Butuh 9 pertemuan. Jadi kita satu semester cuma bahas mekanisme pasar syariah, ternyata aturannya ada 8. Core of the core-nya apa? Core of the core-nya itu keadilan pasar juga. Semua sistem itu misinya sama, mewujudkan keadilan ekonomi. Dengan cara yang berbeda-beda. Kalau dalam Islam, keadilan ekonomi hanya bisa terwujud kalau 8 lapis aturan ditegakkan. Berarti mulai minggu depan kita harus buka, bukan minggu depan, Kamis ya. Hari Kamis besok, mulai buka lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4, lapis 5. Khusus yang nomor 8 nanti 2 kali pertemuan. Selesai. Nanti kita akan melihat yang bisa menjamin terwujudnya keadilan ekonomi kalau 8 lapis ini ditegakkan. Kalau enggak, pasti jomplang. Plang, 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 jomplang. Istilah buku saya apa? Distorsi ekonomi. Pasti akan mengalami distorsi. Itu ibarat main tinju itu tanpa kelas. Tanpa kelas. Mengerikan kan? Nah, kalau dalam Islam, ringnya juga bebas, tapi yang masuk sudah difilter, 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 sehingga benar-benar yang masuk ring itu mesti sekelas. Pasti sekelas. Nggak mungkin kelas berat ketemu kelas bulu, nggak mungkin. Kalau ada kelas bulu, dilirik kelas berat, udah pingsan itu. Nggak usah main tinju, dilirik aja pingsan. Coba lihat lehernya Mike Tyson itu. Leher beton itu. Waduh. Tapi Islam menciptakan ring bebas, tapi berkelas. Kenapa? Difilter dengan 8 filter. Seperti apa nanti kita buka satu-satu. Sehingga urutan tadi ada pra-pasar, di dalam pasar, dan pasca pasar. Nah, khusus semester ini kita membahas yang lingkaran ini. Nanti semua larinya baru pasca pasar. Kepemilikan individu nanti ada tetesannya. Ini saya sebut tetesan ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu bukan pilar. Jadi kalau ada orang mengatakan zakat itu pilar ekonomi Islam, ya Allah, itu cuma tetesan. Menetes saja masuk ke Baitul Mal. Kan jantungnya Baitul Mal. Kepemilikan umum semuanya masuk Baitul Mal. Yang tidak bisa dikonsumsi langsung oleh rakyat. Kepemilikan negara semuanya masuk Baitul Mal. Terus nanti akan dikelola negara dengan 2 kebijakan, kebijakan fiskal dan moneter. Tujuannya apa? Mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan cara apa? Jantungnya itu Baitul Mal, peruntukannya untuk 6. Yang nomor 1, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
pendidikan, kesehatan, keamanan gratis. Tis. Nggak boleh bayar itu sekolah. Kalau sekarang orang miskin dilarang sekolah kan? Kalau besok orang miskin dilarang tidak sekolah. Kalau sekarang orang miskin dilarang sakit, kalau besok orang miskin dilarang tidak berobat. Pengobatan gratis, kalau mau mondok gratis. Ini yang senang mahasiswa kan, kalau sulit cari kos-kosan, pura-pura sakit aja, biar mondok terus di rumah sakit gratis. Keamanan juga gratis, kalau butuh pengawalan, nggak perlu ronda, nggak perlu bayar patroli, gratis. Yang kedua, kebutuhan pokok individu, sandang, pangan, papan, gratis. Kalau nggak punya rumah, bilang aja, nggak usah kredit, dikasih. Jangan jadi kontraktor terus, kontrak sana, kontrak sini, kasihan itu. Saya pernah jadi kontraktor, wah, ya Allah, setahun itu rasanya cepat banget. Baru pindah rasanya harus pindah lagi, ya Allah. Padahal barangnya cuma sedikit. Rumahnya kecil, namanya pindahan ternyata ya barangnya nggak habis-habis. Selesai pindah ditata, habis kontraknya, pindah lagi. Wah, nasib jadi kontraktor itu. Kontraktor itu pedih, Jenderal. Maka harus dijamin. Kalau memang nggak kuat beli rumah, ya sudah dikasih, nggak usah kreditin apa sih. Baitul Mal kuat kok. Terus untuk membangun industri berat. Normalnya industri berat itu memang milik negara. Jangan milik swasta. Kalau milik swasta nanti menghegemoni. Nanti negara kalah sama swasta, diatur oleh swasta. Itu disebut oligarki, itu ya kayak gitu. Infrastruktur dibangun negara, jangan swasta. Nanti jalan bayar kayak jalan tol. Nggak boleh jalan kok bayar. Itu milik umum soalnya. Termasuk untuk belanja negara, gaji pegawai, PNS, tentara, polisi dibayar negara. Terus untuk kebutuhan permodalan usaha, siap mau, kalau memang pengusaha kaya harus pinjam. Kalau miskin dikasih modal, nggak usah kembali. Berarti menyediakan simpan pinjam juga. Terus untuk jasa yang lain semua dilayani Baitul Mal, untuk transfer, untuk penyimpanan, untuk pembayaran dan sebagainya itu bisa lewat Baitul Mal. Jadi seperti bank-bank yang sampai ke pelosok-pelosok. Nah, berarti kuncinya memang pada jantung. Kalau jantungnya kuat, ini yang disebut solusi sistemik. Masalah ekonomi hilang. Tuntas, tas. Selesai. Nah, bagaimana penjelasan yang terperinci? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tuntas ya untuk pembahasan pertemuan pertama, kegagalan mekanisme pasar bebas. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita sudah ada yang angkat tangan duluan dari Ibu Yeni Mardiana. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nerima materi ini beneran nggak bisa main-main lagi nih, Ustaz. Namanya dari kemarin main-main. Ini yang mau saya tanyakan tadi, dalam hukum kapitalis itu ada hukum supply creates its own demand. Itu sepertinya kalau secara nyatanya di lapangan itu ada teman saya pedagang, dia merasakan ini, Ustaz. Yang resesi ini asnya lebih besar daripada AD. Jadi dampak itu benar-benar merasakan gitu. Upaya untuk mengadakan barang dan jasa itu bukan main, banyaknya bisa dia mampu. Tapi untuk permintaannya, jadi
terasa begitu lambat omsetnya gitu. Nah, sudah setahun ya begini-begini aja gitu. Jadi menghadapi ini seperti apa seharusnya untuk dia pribadi gitu, Ustaz? Kalau mau mau mundur ya kebutuhan hari-harinya gimana gitu kan. Sementara mau memajukan ya beginilah yang terjadi gitu. Nah, jadi sikap bijaknya seperti apa menghadapi kondisi yang seperti ini, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Bu Yeni yang nggak mau main-main. Kalau sudah problem yang sifatnya individual, mau selesai secara tuntas, pengen diselesaikan dengan Islam, kalau pengen Islam bisa menyelesaikan secara tuntas, memang ya harus sistemnya yang diganti. Harus ada perubahan yang sistemik. Kalau nggak ada perubahan yang sistemik, kembalinya kepada individu. Jangan mengharap pada Islam, nggak bisa Islam menyelesaikan. Karena Islam itu kalau pengen lihat keadilannya, keindahannya, keagungannya, harus sistemik, harus kafah istilah Al-Qur'annya itu. Kalau Islam tidak dilaksanakan kafah, nggak bisa menyelesaikan. Itu saya sering mengibaratkan sistem itu ibarat lingkungan kehidupan kita. Orang Islam itu normalnya harus hidup di daratan. Manusia itu kan hanya bisa hidup di daratan. Coba kalau ada orang dipaksa hidup di lautan, bisa nggak? Nggak bisa, normalnya kan mati. Karena yang bisa hidup di lautan hanya SpongeBob dan teman-temannya. Ya enggak? Kalau kita bukan SpongeBob atau teman-temannya kan mestinya mati. Jadi tolong disampaikan temannya, selamat meninggal dunia. Kalau masih hidup itu aneh. Loh, orang Islam hidup di sistem yang tidak Islam kok masih hidup? Pertanyaannya, ini masih orang atau sudah jadi SpongeBob? Ayo. Sudah berwujud kan? Makanya saya kalau ngisi di pengusaha, saya bilang, kalau dalam sistem seperti ini, kalau ada pengusaha muslim sukses, saya merem aja lah. Insya Allah haram semua. Dijamin haram. Bisnisnya haram. Nggak percaya, kita buka aja gitu. Anda sukses dari mana? Modalnya dari mana? Utang bank, nah haram kan? Jual saham, nah haram kan? Pengusaha muslim punya triliunan, dari mana? Main saham, ya jelas. Jelas haramnya. Haram juga. Haram gitu loh. Ayo mau kemana coba? Jadi kalau masih hidup itu aneh. Temennya nanti bilang, kok masih hidup? Harusnya kan mati gitu loh. Nanti masih balik tanya, ibu juga masih hidup. Oleh karena itu, dalam sistem yang tidak Islam, makhluk darat apa yang bisa jadi temannya SpongeBob? Ayo, nggak pernah nonton SpongeBob toh? Sandy. Nah, ternyata penggemar juga. Tahu aja. Sandy itu makhluk darat. Sandy itu kan tupai. Kenapa bisa jadi pacarnya SpongeBob? Karena pakai helm. Jadi orang Islam itu sekarang kalau harus bertahan hidup, susahnya minta ampun. Seperti Sandy pakai helm, itu kan jadi nggak bebas. Kemana-mana bawa helm, harus bawa oksigen. Kalau oksigen habis kan mati dia itu. Ya sekarang itu kita seperti itu. Jadi selama sistemnya kayak gini, ya sudahlah kita itu prihatin semua kok.
Semua prihatin sekarang itu. Sesak nafas kan. Mau solusi apa coba? Mau solusi apa? Ya paling enak kan ya biar bisa hidup di air kan harus jadi kecebong. Nah kalau jadi kecebong enak gitu. Bisa dikasih makan sama katak. Tapi kan harus menjalankan yang haram. Sekarang itu ya susahnya minta ampun untuk hidup itu susah. Kalau harus halal itu susah. Makanya kalau ingin solusi ya umat Islam harus kompak untuk melakukan perubahan. Nah, bagaimana umat Islam itu bisa sadar? Ini nunggu alumni kelas Isaac ini. Baru semester 2 aja baru masuk. Coba nanti kalau kita tunggu aja kalau nggak bisa. Semakin banyak yang alumni Core Isaac yang menguasai sistem ekonomi Islam, nanti perubahan cepat kok. Tadi kita sudah ada penutupan yang kelas 3 ya, semester 3 itu kan sudah selesai, semua teori sudah selesai. Ya kita tanya komitmennya apa? Mau mendakwahkannya apa yang didakwahkan? Jangan sampai nanti kembali ke parsial lagi. Iya. Kalau kita kembali ke parsial, nggak selesai-selesai ini. Umat ini butuh dai-dai yang mendakwahkan ekonomi Islam yang sistemik. Ini nggak ada yang lainnya. Walaupun ini berat, ya berat. Karena kita ngadepi lawannya adalah ekonomi Islam yang parsial. Komandannya menteri semua itu. Kurang apanya coba. Nanti setelah Allah, masyarakat ekonomi syariah nanti menghadapi masyarakat Core Isaac. Amin. Face to face nanti. Ya sudah, solusinya apa? Doakan saja semoga bisnisnya segera pulih. Antara yang diminta doa, yang mendoakan sama-sama saling mendoakan. Tapi dia udah kepikiran tuh hijrah kayaknya, Ustaz. Hijrah kemana? Mau keluar negeri dia mah. Oh iya. Mau mencari penghidupan di sana, mau coba. Iya. Itu kan masuknya dari laut ke laut kan? Enggak tahu. Belum pernah merasakan di luar negeri. Kalau lihat orang di luar negeri sukses, haram. Mau ke Mesir ya, Ustaz? Memangnya Mesir itu Islam? Enggak tahu saya. Belum pernah. Sama aja kok. Kapitalis semua. Iya. Kalau ingin lihat negara itu kapitalis atau bukan, lihat jantungnya kan. Kalau jantung ekonominya itu bank dan pasar modal, itu pasti kapitalis. 100% kapitalis. Memangnya bisa hidup dengan cara Islam? Nggak bisa. Kalau nggak jadi kapitalis. Harus jadi master crab itu kalau pengen sukses. Mikirnya cuma satu, uang. Dan harus menindas SpongeBob sama Squidward. Squidward itu kan buruh lokal, ditindas sama Master Crab. Itu simbol kapitalis itu Master Crab. Nanti di Mesir ketemu Master Crab. Master Crab Arab. Ya, dilema. Dilema, ya udah. Pokoknya kalau pengen sukses, sekarang pakai rumusnya Allah saja lah. Niat kita di Core Isaac itu harus sama, yaitu apa? In tansurullaha yang surkum wa yusabit aqdamakum. Udah sekarang pegangannya itu. Jika kamu mau menolong agama Allah, pasti Allah lah yang akan menolong kamu dan akan meneguhkan kehidupan kamu. Allahu Akbar, Ustaz. Sekarang kita balik ya. Sekarang kita balik. Kita ingin hidup kita
ditolong Allah, kita ingin hidupnya mapan, sekarang jangan mikir bisnis dulu, mikirnya menolong agama Allah. Bagaimana Islam bisa terwujud, bagaimana Islam tegak, sistem ekonomi Islam bisa tegak, kita serius. Nanti yang ngurusi bisnis kita biar Allah. Yang mensukseskan bisnis kita biar Allah. Nah, itu rumusnya dari Quran itu. Kita balik aja gitu. Udah kita mati-matian pagi, siang, malam yang kita pikirkan bagaimana Islam bisa tegak di Indonesia. Tegak di dunia ini. Nanti biar yang mikirkan nasib kita biar Allah. Kalau nasib kita nggak beres-beres, ya tagih saja sama Allah. Ya Allah, ini saya sudah memperjuangkan agamamu kok masih kere gimana? Benar nggak ini Al-Qur'annya? Mohon dong dikabulkan. Gitulah. Udah sekarang kita balik. Kalau nggak susah hidup kita, susah. Wong rezeki itu dari Allah. Mau apa coba? Ya jangan pergi ke Mesir. Di Indonesia jadi penolong-penolong agamanya Allah. Nah itu kan. Nanti biar yang ngurusi bisnisnya biar Allah gitu. Kok sekarang jadi laris? Alhamdulillah. Karena ikut Core Isaac. Biar keren gitu loh Core Isaac. Gitu ya. Ustaz Ya, Ali. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ini kan tadi sudah sempat disampaikan tentang pasar modal, kemudian pasar syariah ya. Realita kita di Indonesia ini kan girah tentang membangun ekonomi Islam itu kan cukup terasa. Sementara di sisi lain juga sudah beberapa pengusaha Muslim ya, boleh dikatakan yang memang berusaha tapi tidak bisa melepaskan dari kebutuhan, katakanlah kebutuhan modal. Tentunya untuk menghindar dari penyakit maghrib seperti Ustaz sampaikan tadi, mencari alternatif sumber pendanaan dalam bentuk pasar syariah, pasar modal syariah. Nah, cuman yang masih umum ini untuk mencari, mengakses ya kebutuhan modal yang punya dimensi syariah itu kira-kira bagaimana Ustaz? Karena juga kelihatannya sebagian masih awam terhadap akses terhadap pemenuhan kebutuhan modal, terutama yang berbasis syariah. Nah, apalagi fenomena dengan yang terakhir ini, dengan adanya pasar muamalah yang kemudian menjadi booming dan kemudian jadi trending secara nasional. Nah, ini kan pertanda ada girah di satu sisi, tapi juga secara legalitas seperti Ustaz katakan tadi itu tidak harus memiliki sistem dan pegangan hukum yang cukup. Kira-kira bagaimana itu Ustaz untuk supaya nanti suasana kehidupan ekonomi masyarakat Muslim ini, ekonomi Muslim ini bisa tumbuh sebagaimana juga tumbuh kembangnya dakwah kita yang berjalan. Begitu Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan Ustaz. Ya terima kasih Pak Saiful ya. Saiful. Jadi ini kuliahnya baru mulai ya, semester 2 baru mulai. Nanti mulai Kamis kita tapak demi tapak akan kita buka satu-satu. Bisakah kita memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada ini untuk kepentingan bisnis kita? Satu persatu nanti kita buka. Bisakah kita memanfaatkan perbankan syariah? Bisakah kita memanfaatkan pasar modal syariah? Nanti kita lihat. Dalam tinjauan syariah tentu saja, dalam tinjauan fikih. Jawabannya apa? Jawabannya nggak bisa. Nggak bisa. Berarti apa? Ya tetap haram semua. Berat itu. Itu kok bisa ke pasar modal syariah kok haram? Cari modal ke bank syariah kok haram? Ya nanti kita lihat aja.
Bisa nggak itu dihalalkan? Ini kan karena pendekatannya parsial, kan jantungnya itu kan bank dan pasar modal. Itu kan dari kapitalis. Nanti pertanyaannya, bisakah bank itu disyariahkan dan bisakah pasar modal itu disyariahkan? Ini yang belum kita buka. Coba nanti kalau sudah kita buka dan itu ternyata tidak bisa dan tetap itu haram, mau lari kemana coba? Ini tadi yang sudah selesai semester 3 bisa menemukan jawabannya. Memang nggak bisa tidak kecuali harus ada perjuangan untuk perubahan sistem. Islam itu nggak bisa hidup di sistem yang tidak islami, nggak bisa. Kita itu lama-lama mati kalau hidup di laut terus mati gitu. Kita itu harus hidup di daratan. Merubah lautan jadi daratan itu kan berat, dibutuhkan kebersamaan, Dan nanti yang jadi lokomotifnya siapa? Ya alumni Core Isaac ini yang diharapkan itu. Yang lebih dulu paham, tugasnya itu menjadi lokomotif untuk perubahan. Berarti nanti yang akan menjadi misi kita cuma satu, perubahan harus sistemik, tidak bisa parsial. Dan nanti harus sampai face to face antara masyarakat ekonomi syariah melawan masyarakat Core Isaac. Tadi ada yang nulis. Kalau nanti kesimpulannya tidak seperti itu, berarti kelas kita gagal. Nggak main-main ini. Nggak main-main ya. Kecuali nanti syariahnya kalau kita mau tekuk-tekuk kita perkosa ya terserah gitu loh. Sehingga yang haram-haram bisa dalam tanda petik dihalalkan. Nah, sebelum kita tahu harus siap-siap dulu. Nanti ini kan kita buka satu-satu. Setiap lapis nanti kita buka. Nanti lapis kedua itu jantungnya. Masuk lapis 2 itu jantungnya. Nah, itu nanti terjawab. Bisakah jantung ekonomi kapitalis disyariahkan? Itu pertanyaan besarnya. Boleh setuju, boleh enggak kok. Bisakah jantung ekonomi kapitalis disyariahkan? Baik banknya, bank syariahnya, maupun pasar modal syariah. Gitu ya, Allah. Ya, baik. Terjawab ya Pak Saiful. Jadi bertahap ya kita belajarnya. Insya Allah ini baru permulaan. Berikutnya ada Ibu Zia sebelum kita ke pertanyaan chat. Ya, silakan Bu Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dan semakin Ustadz, untuk jalan keluar, saya minta jalan keluar. Untuk kita nih, ada apa ya, kita tuh hanya pengusaha kecil aja. Ya alhamdulillah lah, untuk bank-bank konvensional maupun syariah kita sudah mulai agak tinggalkan dengan asumsi hanya untuk transfer aja antar seperti itu pembayaran. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya untuk mengatasi hutang piutang yang sudah terjadi. Kami tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, meminta tambahan dan semacamnya, baik itu denda atau penalti. Namun teman yang berpiutang itu adalah mungkin dia juga lah menjalankan usaha tidak dengan cara yang Islam murni, sehingga mungkin ya terjadilah suatu hal dia tuh ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran karena dia lebih condong membayar hutang-hutangnya kepada hutang-hutang yang sifatnya kepada yang orang ribawi gitu, karena kan dia takutkan ada debt collector, terus ada denda, ada penalti seperti itu, sehingga justru kami yang
menjalani secara Islami betul itu malah diabaikan. Bagaimana ya solusinya supaya dia mengingatkan bahwa hutang itu adalah sesuatu hal yang terus akan wajib diselesaikan sampai akhirat seperti itu, atau minimal dia mulailah berinisiatif untuk segera menyelesaikannya di dunia daripada akibat di akhirat. Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Sebenarnya Islam itu ada solusi. Kalau menghadapi pihak-pihak yang memang tidak bisa diatur secara moral gitu loh. Kalau diingatkan secara moral nggak bisa, diingatkan dengan pendekatan pertemanan nggak bisa, diingatkan dengan dalil-dalil nggak bisa, maka gunakanlah mekanisme Islam. Yaitu apa? Kalau Buziah itu mengutangi, dan Buziah nggak percaya lagi bahwa dia itu mau tertib, mau teratur, mau disiplin, maka gunakan sistem manajemen risiko dalam Islam. Kan ada dua pilihan. Kalau ada orang utang kepada kita dan kita nggak percaya itu boleh kok, karena itu ada syariatnya. Misalnya Mas Ali mau utang saya, berapa? 100 juta. Kalau saya lihat wajahnya kok tidak meyakinkan. Boleh saja, saya nggak percaya kan boleh saja. Maka mekanisme dalam Islam gimana? Saya mau ngutangi 100 juta, syaratnya apa? Harus ada agunannya. Harus ada jaminannya. Dalam istilah fikih apa? Rohen atau gade. Misalnya apa? BPKB mobil atau sertifikat tanah. Kalau pengen benar-benar disiplin dan bisa dipercaya, saya mau kasih 100 juta. Syaratnya apa? Mana? Kamu harus kasih jaminan. Kalau enggak, saya nggak percaya. Mau wajahnya aja nggak bisa dipercaya, misalnya gitu. Nah, kalau sudah mau menyerahkan jaminan, itu harus paham yang disebut jaminan dalam Islam itu apa. Kalau sampai tidak bisa membayar, melunasi, maka ini harus dijual untuk menutup utangnya. Itu namanya jaminan. Rohen atau gade itu boleh di dalam Islam. Cuma harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ada di dalam rohen. Yaitu kalau dijual nanti ada sisa, harus dikembalikan pada pemiliknya. Kalau kurang, masih utang itu. Utangnya 100 juta, baru dibayar 10 juta. Kemudian mobilnya macet, mobilnya dijual. Ternyata laku 80 juta, kan masih kurang 10 juta. Tetap harus dibayar itu kurangnya. Tapi kalau dijual kemudian laku 100 juta, kan sisa 10 juta, harus dikembalikan yang 10 juta. Haknya hanya 100 juta. Itu lapis pertama. Kalau ternyata Mas Ali itu nggak punya jaminan, nah namanya orang utang kan nggak punya kekayaan, boro-boro jaminan gitu. Rumahnya aja masih ngontrak gitu loh. Mobil nggak punya. Terus jaminannya apa coba? Masih ada lapis kedua, yaitu penjaminan. Penjaminan itu kafalah. Caranya gimana? Cari orang yang mau menjamin. Syaratnya harus kaya. Siapa? Cari siapa? Mas Hanafi. Mas Hanafi kaya nggak? Kaya. Syaratnya apa? Mau tanda tangan. Jadi kalau sampai Mas Ali itu gagal bayar, macet ya, nggak bisa bayar, nanti yang lunasi Mas Hanafi gitu loh. Utangnya 100 juta, ada yang menjamin? Ada. Mas Hanafi harus tanda tangan. Baru nyicil 10 juta, macet, nggak bisa ngelunasi, kurang 90 juta. Nanti yang bayari siapa? Tagihannya pindah gitu. Harus dilunasi itu 90 juta. Kalau orang kaya kan kecil kan. 90 juta kecil. Itu syaratnya mau jadi penjamin itu begitu. Yaitu cara Islam gitu. Kalau memang tidak percaya kepada orang kita utang. Nah, itu semester 6 itu. Ekonomi mikro.
Ini masih makro terus. Gitu ya, Bu Zia. Ya, terjawab ya Bu Zia. Berikutnya mungkin kita gabungkan pertanyaan yang ada di chat ya. Pertanyaan terakhir ya, sudah di penghujung waktu. Nah, Ustadz ada jadwal lagi setelah ini. Dari Pak Muhammad Ardi, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara pemerintah bisa mengambil sumber daya alam negara untuk dikelola sendiri? Mungkin pengambil alihan itu Ustadz. Bagaimana dari Bukanti, bagaimana cara memahamkan bahwa BSI, Bank Syariah Indonesia, menyebabkan hegemoni, step-stepnya agar tidak debat kusir pada dalil. Nah itu mungkin 2 itu saja dulu. Yang pertama apa tadi? Pengambil alihan sumber daya alam, itu prosesnya seperti apa oleh negara? Iya. Kalau sekarang dikuasai swasta dan swasta asing, caranya mengambil alih gimana? Ya diambil alih gitu. Swasta asingnya diusir, ya sudah, monggo silakan. Dulu ada loh Presiden Indonesia yang berani melakukan itu. Namanya Soekarno. Dulu Soekarno itu tahun 57 pernah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda yang masih belum pergi dari Indonesia. Dinasionalisasi. Itu kebanyakan perkebunan-perkebunan dulu, tambang-tambang, kebun-kebun diambil alih. Ya kira-kira caranya gimana ya? Kayak gitu. Kalau yang dekat-dekat itu zamannya di Amerika Latin itu yang terkenal siapa? Hugo Chavez dulu. Jadi pendekarnya Venezuela. Kenapa Hugo Chavez jadi pendekar? Karena berani mengusir pengusaha asing, pengusaha minyak-minyak dari Amerika diusiri semua gitu. Ya mesti marah. Akhirnya apa? Mesti digulingkan itu Hugo Chavez. Seperti Soekarno dulu akhirnya kan digulingkan. Berani macam-macam sama asing memang berat, resikonya berat. Nah, nanti kira-kira ya begitu. Makanya jadi negara kalau mau niat itu harus kuat. Jangan bergantung pada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memangnya Rasul dulu nggak digitukan. Begitu tegak negara Islam di Madinah, langsung kan diembargo. Dikepung pasukan Ahzab itu, pasukan sekutu itu, dikepung sampai berhari-hari, berbulan-bulan, habis itu persediaan. Dan endingnya apa? Ya mesti pertolongan dari Allah. Tetap ujung-ujungnya pertolongan dari Allah. Belum pernah ada sejarahnya musuh Islam itu dikalahkan, belum ada kan? Nabi Musa, nggak ada kan ceritanya ngalahkan Fir'aun itu. Fir'aun dikalahkan, ya nggak mungkin lah. Dia menguasai semuanya kok. Tentara dia kuasai, pengusaha dia kuasai, kaum intelektualnya dikuasai, semuanya dikuasai. Endingnya apa? Musa lari dikejar Fir'aun. Nggak bisa ngalahkan, dikejar itu. Sampai tepi laut. Akhirnya yang membereskan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga begitu, semuanya begitu. Nabi Ibrahim dibakar itu sama Raja Namrud. Jadi kalau kita itu setengah-setengah nggak bisa. Perjuangan ini memang harus bersandar kepada Allah sepenuhnya gitu. Kelasnya Nabi Musa aja dulu diutus ngadep Fir'aun takut itu. Apalagi kita ya. Nabi loh itu disuruh mendakwai Fir'aun. Itu di Quran kan terang-terangan, saya takut menghadapi Fir'aun. Ini kalau dengan bahasa bebasnya kan, kamu nggak usah takut. Wala takhaf, wala tahzan. Kamu jangan takut, nggak usah sedih, nggak usah takut. Kalau bahasa kasarnya. Tugas kamu itu menyampaikan kepada Fir'aun. Tugas kamu mendakwahkan kepada Fir'aun. Urusan Fir'aun itu urusanku gitu loh. Urusan Fir'aun itu urusan Allah. Tugas kamu hanya menyampaikan. Saya pernah menyampaikan gitu, terus ada yang menyimpulkan. Tugas kamu itu
menyampaikan kepada Jokowi. Urusan Jokowi, urusannya Allah. Kok ada yang terus menerjemahkan gitu. Ya serahkan saja sama Allah. Berat. Pasti itu akan marah semua kalau diambil alih. Normalnya marah. Tapi cara negara mengambil alih semuanya begitu. Ya, tinggal suruh pergi aja. Diganti enggak? Nanti dihitung, harus dihitung. Antara yang sudah dikeruk dengan nilai asetnya berapa, mesti jomplang kan. Kalau sudah berlebihan dengan aset yang diambil, ya sudah. Pabrik-pabrik yang ditinggal nggak usah dihargai. Wong yang dikeruk sudah lebih banyak. Dalam Islam masih tertib, dilihat. Kalau baru mulai, baru bangun pabrik, belum menghasilkan apa-apa, ya jangan cuma diusir. Ya harus diganti itu pabrik-pabriknya. Nggak boleh, menzolimi juga nggak boleh. Wong baru bangun, belum menghasilkan apa-apa, sudah diusir. Diganti, harus diganti. Tapi kayak Freeport yang udah berpuluh-puluh tahun, hasilnya sudah ribuan triliun, ya itu aset yang tinggal cuma berapa sih itu? Pabriknya juga gitu-gitu aja. Paling nilainya nggak ada 1 triliun itu. Padahal yang dikeruk udah ribuan triliun. Kalau diusir, usir aja, nggak perlu ada kompensasi. Pabrik itu berapa nilainya dengan yang sudah dikeruk. Kalau dalam Islam caranya begitu. Dilihat dia sudah berapa tahun dan sudah menghasilkan berapa. Begitu ya, Allah Allah. Ya, baik. Yang kedua, terkait dengan BSI, Bank Syariah Indonesia. Bagaimana menjelaskan hegemoni itu bisa terjadi pada bank? Itu harus tahu bagaimana karakter bank. Semua bank itu sama, nggak peduli itu syariah atau konvensional, sama kan. Fungsi bank itu kan menyedot uang dari masyarakat. Semua uang itu kan kesedot ke bank. Itu kan kayak arisan tingkat nasional. Semua masuk ke bank. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa memanfaatkan bank itu? Siapa yang bisa memanfaatkan uang di bank? Apakah dari rakyat kecil, oleh rakyat kecil, untuk rakyat kecil? Ayo, mana bank yang ada kayak gitu? Nanti boleh dicoba. Misalnya Mas Ali itu dulu lulusan Hamfara, cum laude, terbaik, IP-nya 4,5. Ayo, kurang apanya coba? Iya, Mas Ali. Misalnya modalnya cuma proposal. Mas Ali pengen bisnis. Sudah membuat bisnis plan, rancangannya matang, proposalnya matang, kebutuhannya 10 miliar. Ini untuk menjalankan bisnis ini butuh 10 miliar. Ini bisnis syariah. Coba datang ke BSI, Bank Syariah Indonesia. Sodorkan itu proposal. Kira-kira dapat 10 miliar enggak? Saya tunggu. Kalau bisa dapat 10 miliar, saya pengen ikutan itu. Saya yakin itu direktur Bank Syariahnya ketawa-ketawa itu pasti. Yang ketawa nggak cuma direkturnya, itu cicak-cicak di dinding ketawa semua itu. Kenapa coba? Nggak mungkin kan orang cuma modal proposal itu dapat pembiayaan dari Bank Syariah. Siapa yang akan dapat pembiayaan dari Bank Syariah? Pasti perusahaan yang sudah besar untuk menjadi besar. Mesti yang dilihat pertama itu apa? Bisnisnya sudah jalan apa belum? Sudah established apa belum? Sudah sehat apa belum? Diperiksa semua kan cash flow-nya. Keuangannya sehat apa enggak? Omsetnya berapa? Keuntungannya berapa? Diperiksa semua. Itu syarat pertama. Syarat kedua apa? Punya agunan atau tidak? Besarnya pembiayaan atau besarnya kredit biasanya mengikuti besarnya agunan. Nah, kalau agunan cuma sepeda motor, ya itu ke BMT aja, jangan ke BSI.
Masa 10 miliar gunanya sepeda motor, ngisi-ngisi ini. Mas Ali. Berarti yang akan dapat dari BSI siapa? Tetap yang besar akan tetap dapat besar. Yang usahanya sudah mapan, sudah gede, nanti cari kredit gampang, cari pembiayaan gampang. Itu namanya hegemoni. Berarti bank itu memang dibuat untuk apa? Bank itu dibuat, walaupun bank syariah ya, dibuat untuk membuat perusahaan yang besar menjadi semakin besar. Terus rakyat kecil tugasnya iuran, terus masukkan duitnya, terus ke bank. Siapa yang memanfaatkan? Itu namanya sistemik. Di semua negara yang jantungnya bank dan pasar modal, itu pasti terjadi kenjumplangan ekonomi yang sistemik. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Diselesaikan dengan apa saja nggak bisa. Karena apa? Sudah sistemik. Maka kalau ingin menyelesaikan sistemnya yang harus diganti, bukan memperbaiki sistemnya gitu. Kalau cuma memperbaiki sistemnya, dulu itu kapitalis dianggap buaya yang ganas, diperbaiki itu cuma ganti jadi singa gitu loh. Singa syariah, buaya kapitalis, diganti singa. Ya singa syariah itu tugasnya apa? Ya makan yang kecil-kecil juga gitu. Itu namanya sistemik. Mau dirubah jadi apa coba? Masih mengharapkan rakyat kecil itu terangkat dengan bank syariah? Makanya Muhammadiyah marah itu. Muhammadiyah itu lebih cerdas daripada saudaranya itu. Saudaranya siapa yang nggak tahu. Marah itu. Dia ngerti ini kapitalisasinya makin menggurita, makin membahayakan. Diancam itu, dananya mau ditarik, ribut itu. Bank syariah udah kecil aja ditarik. Duitnya Muhammadiyah triliun tarik habis itu. Kolaps itu. Kalau mau berpikirnya makro, ngerti kok itu. Kelakuannya bank itu sebenarnya mengabdi kepada siapa. Di merger itu supaya besar. Nanti mengabdi kepada siapa? Apa perusahaan-perusahaan kecil? Ya nggak mungkin lah ya. Kita ini orang kecil yang suruh naruh uangnya terus. Kalau nggak mau naruh uangnya ya suruh wakaf. Mau wakaf ya lahir batin. Gitu ya. Allah. Ya baik, sementara terjawab semuanya dulu ya untuk pertanyaan. Alhamdulillah terwakili semua tadi jawaban-jawaban dari Ustadz. Dan kita sudah di penghujung waktu, sudah 9.47. Barangkali bisa langsung closing statement Ustadz untuk pertemuan perdana ini. Baik, alhamdulillah. Ini baru pemanasan pembukaan. Nanti lebih jelasnya kalau sudah masuk lingkaran-lingkaran tadi ya. Kita buktikan syarat jantan. Benar nggak bahwa kapitalis itu nggak bisa disyariahkan? Nanti urusannya nggak cuma sama bank loh. Nanti yang paling berat urusannya sama PT. Karena PT nanti ujungnya kepada saham. Saham ujungnya pada pasar saham gitu loh. Nanti kita motongnya dari PT dulu. Kalau PT sudah nggak beres, nanti saham yang dihasilkan nggak beres, jual beli saham nggak beres, berarti pasar modalnya nggak beres gitu loh. Kita motongnya langsung dari akar, bukan hanya bicara jual beli saham itu hukumnya boleh apa enggak. Nah itu ecek-ecek itu hanya permukaan. Itu bukan kelasnya Core Isaac. Kita tinjauannya dari akarnya, yaitu dari bentuk perusahaannya. Itu nanti kita bongkar semua loh ya. Mulai nanti minggu depan kita bicara pembagian kepemilikan. Karena semester 1 kemarin baru globalnya ya. Pembagian kepemilikan. Terus nanti jantungnya kita utek-utek. Jantungnya kapitalis ini beres enggak ini? Bank dan pasar modal. Setelah itu bentuk perusahaannya enggak main-main. Perseroannya kita bongkar juga. Setelah itu bentuk industrinya itu kita bongkar juga. Terus yang kelima apa? Penguasaan lahannya.
Kita obrak-abrik semua itu. Setelah itu apa? Ketenaga kerjaannya. Terus yang ketujuh apa? Permodalannya. Baru yang ke-8, penataan sistem perdagangannya. Itu kan habis semua itu. Kita bersihkan semua. Sampai tegak pasar syariah. Yang benar-benar adil. Yang benar-benar bisa dinikmati semua kalangan masyarakat secara adil, tidak jomplang. Yang membuat ekonomi sekarang jomplang itu karena lapisan-lapisan tadi nggak ada. Kalau lapisan itu nggak ada, pasti karakternya kapitalis apa? Raksasa ekonomi kapitalis akan selalu menang terus. Istilahnya apa? Buy 1% of 1% for 1%. Dari 1% oleh 1% untuk 1%. Hidup 1%. Itu karakter aslinya kapitalis. Itu sistemik itu. Ini kalau nggak kita bongkar satu-satu, nggak bisa kita bicara ekonomi Islam itu hanya bikin bank syariah terus, pasar modal syariah. Nggak menyelesaikan masalah itu. Hanya memperkuat kapitalis. Memperkuat hegemoni kapitalis. Untuk lebih jelasnya itu bukunya sudah ada ya. Karena jelas bukunya lebih lengkap daripada kuliahnya. Kuliahnya hanya 10 pertemuan. Padahal babnya lebih banyak. Babnya ada 24 atau berapa, udah lupa. Demikian, semoga bisa dipahami. Ini guidance ya, kerangka besar pertemuan pertama. Begitu menggoda, selanjutnya terserah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlempar tadi. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk pertemuan perdana. Kita lanjut lagi hari Kamis sore ya jam 4 dijadwalkan Bapak Ibu agar tidak ada yang ketinggalan. Untuk hari ini yang ketinggalan insya Allah nanti kita share rekamannya ya seperti biasa. Kalau bukan sore nanti malam, sementara nanti diproses dulu. Ya, terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu dan konfirmasinya. Untuk lanjut di semester 2 ini, kemudian kita ucapkan jazakallahu khairan juga untuk guru kita doakan semoga sehat selalu, selalu semangat dan istiqomah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit dulu. Kok tiba-tiba nongol Mas Hanafi. sudah sehat tangannya. Ini saat. Masya Allah masih dikip. Iya, buat pengingat. Kanannya sehat ya? Yang kanan. Oh iya. Masih bisa untuk nulis. Doanya. Ya, amin, amin. Ketemu lagi insya Allah. Insya Allah. Nanti kalau di Jogja bisa. Nanti Ustaz. Iya. Insya Allah. Di Balsem. Enggak? Iya, benar Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Kita tutup ya Zoom-nya. Jazakallah Ustaz. Ya,